Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Mildani. Saya mahasiswa semester 5 Teknik Informatika Universitas Islam Madura dengan NPM 2023 0201 00103. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma a priori dalam data mining. Sebelum itu, untuk pengenalan, apa itu data mining? Data mining itu adalah proses menggali pola tersembunyi dari data. Data mining membantu menemukan informasi berharga dari data besar. Dalam konteks market basket analis, kita ingin tahu item apa saja yang sering muncul bersamaan, dan algoritma a priori membantu menemukan pola tersebut. Apa itu algoritma a priori? Algoritma untuk menemukan frequent item set. Yang kedua, menggunakan konsep a priori property. Jika sebuah item set sering muncul, maka subset kecilnya juga pasti sering muncul. Dan algoritma a priori ini digunakan untuk membuat association rules. A priori bekerja dengan membentuk kombinasi item bertahap. 1 item, 2 item, 3 item, dan seterusnya. Kemudian menyaring kombinasi yang tidak memenuhi syarat minimum. Selanjutnya, konsep dasar a priori. Konsep dasar a priori ada 3, yaitu yang pertama support, yang kedua confident, yang ketiga leaf. Support adalah frekuensi relatif munculnya item atau item set di seluruh transaksi. Rumusnya adalah support X sama dengan jumlah transaksi yang mengandung X dibagi total transaksi. Contoh, di 100 transaksi jika transaksi berisi item set A, B, maka support AB sama dengan sama dengan 2/100 sama dengan 0,20 atau 20%. Yang kedua, confidence. Confidence adalah probabilitas B muncul ketika A muncul. Rumusnya yaitu confidence A B sama dengan support A per U B dibagi support A. Contoh angka, jika support A sama dengan 0,4 dan support A dan B sama dengan 0,2, confidence A B sama dengan 0,2 per 0,4 sama dengan 0,5, yaitu 50%. Yang ketiga, leaf. Leaf adalah seberapa kuat A, B dibandingkan kejadian B secara independen. Rumus leaf A dan B sama dengan confident A, B dibagi support B. Bisa juga ditulis support A per B dibagi support A dikali support B. Contoh, jika confidence A dan B sama dengan 0,5 dan support B sama dengan 0,25, leaf-nya adalah 0,5 dibagi 0,25 sama dengan 2. Artinya, transaksi dengan A 2 kali lebih mungkin punya B dibandingkan transaksi acak. Yang berikutnya adalah tahapan algoritma a priori. Tahapannya ada 6. Yang pertama, menentukan minimum support dan minimum confidence. Kedua, membentuk candidate item set. Yang ketiga, menyeleksi frequent item set berdasarkan support. Yang keempat, generate kombinasi item set level berikutnya. Seleksi ulang untuk mendapatkan L2, L3, dan seterusnya. Bentuk aturan asosiasi dari frequent item set. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan a priori. Kelebihannya adalah yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan. Kedua, hasil roll akurat untuk dataset kecil menengah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk banyak bidang, misalnya retail, kesehatan, pendidikan, dan perbankan. Kekurangan a priori adalah waktu komputasi lama untuk dataset besar, harus menghasilkan banyak candidate item set, kurang efisien dibandingkan FP growth. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, a priori membantu menemukan pola asosiasi dari dataset. Yang kedua, menggunakan konsep support dan confident. Yang ketiga, cocok untuk analisis transaksi dan rekomendasi produk. Dengan a priori, kita dapat memahami hubungan antara item dan membuat aturan yang bermanfaat untuk
keputusan bisnis. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma a priori atau implementasi algoritma a priori sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada seri sebelumnya. Algoritma a priori adalah salah satu metode yang digunakan pada association rule mining dalam data mining. Nah, untuk contoh perhitungannya, saya menggunakan dataset berisi 5 transaksi dan saya juga menggunakan perhitungan support serta confidence-nya. Apa itu association rule? Association rule mining adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar item dalam suatu kumpulan transaksi. Nah, dalam hal ini adalah algoritma a priori. Algoritma a priori digunakan untuk menemukan frequent item set, yaitu item set yang sering muncul bersama dalam transaksi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada video sebelumnya. Pertama, mari kita lihat dataset yang saya gunakan, yaitu terdapat 5 transaksi, yaitu transaksi pertama ada beberapa item transaksi, yaitu item A, item B, item D, begitupun seterusnya. Kemudian saya menentukan parameter yang digunakan dalam perhitungan a priori, yaitu untuk minimal supportnya saya memberikan 2 transaksi yang bila dipresentasikan menjadi 40%, dan untuk minimum confidence 60%. 2 parameter ini menjadi dasar apakah sebuah item set dianggap layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan L1 atau support sistem tunggal. Saya juga menghitung beberapa kali setiap item muncul dalam seluruh transaksi. Setiap item yang muncul dalam seluruh transaksi. Nah, dalam tabel ini, item pada transaksi 1, item A pada transaksi 1 itu muncul 1 kali, dan pada transaksi 3 itu muncul 1 kali, dan transaksi 4 itu muncul 1 kali. Itu artinya kita membuat perhitungan atau sigma dari transaksi item A. Item A ini muncul 4 kali, artinya item C itu muncul 4 kali dengan support 20%. 20% ini didapat dari mana? 80% ini dapat dari mana? Yaitu didapat dari support sama dengan jumlah item transaksi dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan, yaitu 4 dibagi 5 sama dengan 0,8, atau bisa dipresentasikan menjadi 80%. D ini hanya muncul 1 kali dalam transaksi, sehingga menghasilkan presentasi support yaitu 20%, dan bisa dikatakan tidak lulus karena kurang dari minimum 2 transaksi. Yang selanjutnya yaitu pembentukan dan evaluasi kandidat atau 2 item set yang disebut dengan L2. Dari item yang lolos di L1, yaitu item A dan B dan C. Kemudian saya hitung jumlah kemunculannya dalam transaksi. Kandidat con support L2, AB itu muncul 2 kali dalam transaksi, item A dan C itu muncul 2 kali dalam transaksi dengan persentase support yaitu 40%, dan bisa dikatakan lolos di L2. Dan kandidat con support L2, B dan C itu muncul 3 kali dalam transaksi, bisa dipresentasikan menjadi 60%, dan bisa dikatakan lolos di L2. Nah, artinya semua kandidat 2 item set ini memenuhi minimum support dan diterima di L2. Untuk selanjutnya kita mencoba untuk membentuk 3 item set atau L3.
karena dari 3 pasangan ini pasangan kita lolos bisa mencoba, karena 3 pasangan itu lolos, kita bisa mencoba membuat kandidat 3 item, yaitu A, B, C, A, B, C. Tetapi setelah dicek A, B, C ini hanya muncul 1 kali dalam transaksi, yaitu pada transaksi 3 dan transaksi 2, 1 itu muncul 1 kali. Nah, sehingga 2 kali tersebut itu tidak bisa dikatakan lebih dari minimum support tahulah transaksi. Sedangkan minimum supportnya adalah 40%. Sehingga tidak lulus syarat minimum support. Dengan demikian, frequent atau item set yang valid hanya sampai pada level L2. Kemudian selanjutnya yaitu pembentukan aturan asosiasi atau yang disebut dengan association rules. Dari frequent item set di L2, aturan yang paling menarik adalah dari item set BC confidence sama dengan support. Artinya support B dan C dibagi dengan support B, artinya 3 dikali per 5 dibagi sama dengan 4/5 menjadi 75%. Dan CB confidence support, B dan C per support C. Support BC itu 3/5 dan support C itu adalah 4/5 sama dengan 75. Begitupun seterusnya. Nah, semua aturan confidence-nya berada di atas 60% sehingga semua aturan ini diterima dalam algoritma a priori. Dari hasil aturan asosiasi ini kita mengambil kesimpulan pelanggan yang membeli item A itu cenderung membeli item B dan juga cenderung membeli item C. Begitupun item B, pelanggan yang membeli item B ini cenderung akan membeli item C atau besar kemungkinan akan membeli item C. Begitupun juga di item C, pelanggan yang membeli item C itu kemungkinan besar akan membeli item B. Artinya pelanggan yang membeli item B memiliki kemungkinan 75% untuk membeli item C dan begitupun seterusnya. Berdasarkan dataset 5 transaksi dan perhitungan menggunakan algoritma a priori, frequent item set yang lolos adalah item tunggal A, B, dan C, dan item set pasangan AB, AC, dan BC. Tidak ada item set 3 item yang memenuhi minimum support. Aturan asosiasi terbaik adalah BC dan CB dengan confidence 75%. Metode a priori ini membantu kita menemukan pola ketertarikan antar item dalam kumpulan transaksi yang sangat bermanfaat dalam dunia bisnis, seperti rekomendasi produk dan market basket lainnya. Sebagaimana dalam Shopee biasanya kita menggunakan Shopee. Kira-kira seperti itu penjelasan implementasi algoritma a priori pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Jufri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.